Halo Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 16 Mei 2023. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar sebagian kebenaran firman Tuhan dalam pesan gembala pada sore malam hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu, dan kiranya ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada hal penting yang harus kita pahami, dan ini tidak boleh meleset, ya. Karena kenapa? Karena saya menyaksikan masih ada banyak orang yang salah memahami tentang hal ini, ya. Yang saya maksud yaitu tentang doa, ya, tentang berdoa. Karena kita tidak mungkin sebagai orang percaya, kita tidak mungkin hidup kita dipisahkan dari aktivitas doa, ya, karena doa itu bagaikan nafas bagi orang percaya, urat nadi bagi orang percaya, ya. Jadi doa itu begitu penting dan ini harus kita pahami, ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami, salah menyikapi tentang doa, karena saya menyaksikan, ya, ada beberapa orang salah dalam menyikapi tentang doa ini, dan karena kesalahan mereka dalam memahami ini, maka banyak orang percaya menjadi lemah, ya, menjadi frustasi, ya, karena merasa bahwa doanya tidak pernah dijawab, ya. Dan tentu mungkin Bapak Ibu saudara juga mengalami bagaimana kita sudah berdoa dan berdoa bahkan diiringi dengan puasa, tetapi kenyataannya sepertinya Tuhan tidak menjawab, ya, sepertinya Tuhan menyembunyikan dari kita, ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Karena merasa ada orang-orang yang merasa doanya tidak dijawab oleh Tuhan, itu menurut pandangan mereka, ya, itu menurut pandangan mereka. Nah, banyak orang percaya pengertiannya akan doa ini tidak tepat atau meleset, ya, karena mereka memahami tentang doa ini hanya berlandaskan dari Injil Matius pasal 7, ya. Dia hanya landasannya dibangun dari pemahaman tentang Injil yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Nah, ini dia membangun landasan berpikir tentang doa itu hanya dari ayat ini, ya. Memang tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan dalam Injil Matius 7 ini, tetapi yang sering adalah orang salah menafsirkan ayat ini. Mari kita baca Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan, ya. Nah, ini mereka landasannya dari ini, dari kebenaran ini, hanya dari ayat ini. Padahal nanti kalau kita lihat ada banyak ayat yang melandasi untuk kita berdoa, ya, bukan ayat ini aja, ada beberapa ayat yang itu bisa dipakai sebagai landasan ketika kita menaikkan doa, ya. Nah, sejatinya Bapak Ibu saudara, doa itu harus kita artikan, kita pahami bahwa doa itu adalah dialog antara kita sebagai umat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa sebagai sesembahan kita, ya. Yang mereka adalah sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, ya. Kita
dialog. Sekalipun di dalam dialog nanti ujungnya memang ada kita sisipkan beberapa permintaan atau permohonan, itu tidak ada yang salah. Ya, memang tidak ada yang salah. Tetapi intinya doa itu adalah dialog. Nah, ya ketika dialog ini pasti ketika dua pribadi dialog itu pasti masing-masing akan apa? Yang satu pihak menyampaikan keluhannya, kerinduannya, ya, keinginannya. Nah, yang satu pihak akan mencermati mana-mana yang pantas untuk diberikan. Ya, kalau misalnya kita sebagai umatnya kita berdoa mendoakan sesuatu, nah Tuhan sebagai sosok yang bisa melakukan apapun, ya, bisa melakukan apapun, tentu Tuhan tidak ceroboh terus dengan serta-merta menjawab atau menuruti keinginan kita. Tentu bukan itu, ya. Tentu bukan itu, ya. Ayat 9 aja katakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Ya, jadi kalau ada kita orang tua, kalau anaknya minta roti, nggak mungkin kita memberikan batu, ya. Atau memberi ular jika ia minta ikan, atau ketika dia minta ikan, nggak mungkin kita memberi ular. Nah, kita yang dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita mengapa? Kita orang yang jahat aja tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Yang menjadi persoalan adalah seringkali yang kita minta itu kita menganggap bahwa itu roti. Ya, kita menganggap ini roti, padahal Tuhan katakan itu batu, nah. Ya kan? Ya kan? Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Anaknya minta, tapi belum tentu anak yang diminta anaknya itu benar-benar roti. Menurut anaknya memang itu roti, tapi menurut Tuhan, menurut Bapa di surga, ini bukan roti, ini batu. Ya, dia menganggap bahwa itu ikan, tapi Tuhan menganggap itu ular. Artinya apa? Ini membahayakan. Ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kita menafsirkannya harus tepat. Misalnya ayat 7 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Diberikan kepadamu itu belum tentu yang diberikan itu apa yang kita minta. Ngerti? Nah, ini kan orang seringkali mintalah maka akan diberikan kepadamu, menganggap bahwa yang diberikan itu pasti yang kita minta. Belum tentu. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Memang kita mencari akan mendapat, tetapi apakah yang kita dapatkan itu seperti yang kita cari, seperti yang kita inginkan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ya, memang kita misalnya kita mencari, ya, misalnya mencari motor bekas misalnya. Kita mencari, ya. Tapi karena yang kita cari motor itu harganya di atas 15 juta, tapi uang kita hanya 10 juta, ya kita akhirnya dapat. Tapi bukan dapat motor yang ideal yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan motor itu harganya di atas 15 juta, sementara uang kita 10 juta. Tapi dapat juga kan? Nah, tapi tidak seperti yang kita inginkan. Ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Memang ketika kita ngetok, pintu akan dibukakan. Ya, tapi ayat ini tidak mengatakan bahwa ketika pintu itu dibuka terus kita diberikan sesuatu yang kita inginkan. Enggak. Ya, jadi ketika kita ngetok, pintu itu ya udah dibuka saja. Ayat ini tidak mengatakan bahwa setelah pintu dibuka dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Enggak. Ya, nah ini yang pemahamannya seringkali salah. Ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya memang benar. Mencari mendapat, ya. Orang yang meminta dia akan menerima. Tetapi itu semua yang dia terima, yang dia dapatkan itu belum tentu seperti yang dia inginkan. Ya, belum tentu seperti yang dia inginkan. Nah, pintu mengetok
baginya pintu dibukakan. Iya, memang pintu dibukakan, tapi masalahnya apakah setelah pintu itu dibuka kita mendapatkan apa yang kita inginkan apa tidak? Nah, ini persoalan. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Karena ayat ini tidak mengatakan baginya pintu dibukakan dan kamu akan diberikan apa yang kamu inginkan. Ayat ini tidak ngomong seperti itu. Jadi hanya dibukakan saja. Maka saya katakan tadi, kalau pemahaman kita salah mengartikan, menafsirkan ayat-ayat ini, kita jadi kayak frustasi. Katanya kalau aku mentok pintu dibukakan. Iya kan, memang dibukakan. Ya, kan, tapi tidak mengatakan bahwa setelah dibukakan dia akan memberi apa yang kita minta. Nah, ini ya, jadi makanya Matius 7 ayat 7 dan 8 itu seringkali dijadikan sebagai apa? Mantra yang manjur bagi orang percaya. Seperti mantra yang manjur bagi orang percaya untuk bisa memenuhi keinginannya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti yang mereka harapkan. Tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi sekali lagi, sejatinya tidak ada yang salah dengan ayat-ayat itu. Ya, hanya kita saja yang mestinya cerdas dalam menafsirkannya. Ya, harus kita cerdas menafsirkannya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, itu diberikan itu jangan dianggap bahwa yang diberikan itu sesuai yang kita minta. Belum tentu. Maka tadi saya katakan, landasan kita berdoa itu jangan hanya pada satu ayat. Ada beberapa ayat yang mendukung doa orang percaya. Ya, salah satunya kita lihat di dalam Yesaya pasal 59. Ya, Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi ayat ini harus juga dipahami. Yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah itu apa? Karena kejahatan kita. Yang membuat dia tidak mendengar, menyembunyikan diri terhadap kita apa? Karena apa? Dosa-dosa kita. Ya, ini yang harus Bapak Ibu Saudara pahami. Jadi jangan hanya kita berpegang pada Injil Matius 7 ayat 7 dan 8, tetapi juga ingat, Yesaya ini mengingatkan, kalau kamu masih menjadi orang-orang yang jahat, kamu menjadi orang-orang yang mudah berbuat dosa, mana mungkin Tuhan akan menjawab doamu? Mana mungkin Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya? Pasti Tuhan tidak mau mendengar. Ya, bukannya kok tangan Tuhan tidak kurang panjang, bukannya kok pendengaran Tuhan tidak kurang mendengar. Masalahnya kita ini, masalahnya ada di diri kita yang menaikkan doa ini. Ya, nah di sini kita baru memahami bahwa kita jangan hanya modal satu ayat terus kita menggebu-gebu, terus kita berharap untuk sesuatu yang luar biasa yang kita doakan akan dijawab Tuhan. Jangan. Ya, kita harus introspeksi, kita koreksi dulu. Ya, kalau kita masih menjadi pribadi yang jahat, yang mudah melukai orang lain, yang masih berbuat dosa, ya, Tuhan tidak mungkin jawab, menyembunyikan wajahnya. Bukan tidak mendengar, mendengar. Ya. Nah, ketika Tuhan mendengar, ya, sekali lagi bukan Tuhan tidak mendengar, tetapi pasti mendengar. Tetapi yang pasti tidak mengabulkan doa kita. Ya. Ketika doa kita tidak dikabulkan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab. Ya. Tidak dikabulkan doa kita itu juga merupakan suatu jawaban. Jadi setiap doa itu pasti dijawab. Masalahnya apa? Dijawab langsung seperti Tuhan memberikan sesuatu seperti yang kita inginkan, atau Tuhan menjawab tapi menunggu, ya, melatih kesabaran kita. Oh, dijawab tapi nunggu berapa lama, berapa bulan, berapa tahun. Atau memang Tuhan jawab tapi jawabannya apa?
tidak dikabulkan. Itu juga satu jawaban juga. Jadi dengan memahami kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, sebelum menaikkan doa, mari kita introspeksi hidup kita. Ya. Kita aja sebagai orang tua, nggak mungkin kita anak minta selalu kita berikan apa yang dia minta. Enggak. Kalau dia nakal, kalau dia bandel, dia sulit diatur, kita tidak akan turuti kemauan anak kita. Pasti orang tua yang bijak, dia tidak mudah menuruti kemauan anak. Itu orang tua yang bijak. Karena dia tahu bahwa kalau aku turuti kemauannya, ini membahayakan. Karena dia anak yang sulit diatur, anak yang sulit dikasih tahu oleh orang tua. Ya. Bagaimana orang tua mau memberikan? Kan membahayakan kalau dia minta motor, minta mobil, sementara dia tidak bisa diatur oleh orang tuanya. Dia tidak nurut nasihat orang tuanya. Ini bisa rusak. Makanya orang tuanya sekalipun dia kaya, dia mampu memberikan 5 motor, 10 motor pun, dia tidak akan memberikan. Karena dia tahu kualitas anak ini belum pantas untuk diberi. Sama, Tuhan juga begitu. Kamu masih jahat, kamu masih banyak dosa, kamu masih banyak kegiatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehidupan orang percaya yang benar, maka kamu tidak pantas untuk memberi. Ya, jadi ingat ya, yang pertama Yesaya, yang kedua kita lihat di dalam Yakobus. Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat 3. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Jadi dia berdoa, dia meminta permohonan, tetapi di balik doa ada terselip keinginan untuk menuruti hawa nafsunya. Ya. Apa Tuhan nggak tahu? Pasti Tuhan tahu. Tuhan tahu sikap hati kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa kalau aku turutin ini, kamu akan menjadi orang yang liar. Karena kamu meminta itu hanya untuk menuruti hawa nafsu. Kamu bukan memerlukan apa yang memang kamu butuhkan, tetapi kamu memerlukan karena itu untuk nilai diri, untuk gagah-gagahan. Dan itu membahayakan. Ya. Lagi kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar, doa maksud saya, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi yang pertama apa? Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang penting kalimat yang mana? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, masalahnya adalah kita ini termasuk orang benar atau tidak. Ya, ini ayat ini ngomong doa orang yang benar. Jadi kalau doa itu dinaikkan oleh orang yang benar menurut pemandangan Tuhan, menurut pemandangan Allah, dan dia bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kuasanya besar. Artinya apa? Kemungkinan dia akan dikabulkan. Dia mendoakan orang sakit. Dia mendoakan usaha orang lain. Dia mendoakan anaknya. Kalau dia orang benar dan dia yakin, berdoa dengan yakin, dengan iman yang teguh, besar kuasanya. Ada kemungkinan besar dijawab. Nah, ini yang kembali lagi masalahnya adalah kita tanya, apakah kita ini sudah termasuk kriteria orang benar di hadapan Tuhan? Nah, ini yang kita persoalkan. Ini yang harus kita renungkan. Terlalu banyak orang percaya mengandalkan doa, puasa doa, tetapi dia tidak memperhatikan kelayakannya di hadapan Tuhan. Kamu udah layak, udah
udah bisa dikatakan orang benar belum boleh. Hidupmu sudah benar, apakah masih menjadi batu sandungan banyak orang? Kamu sering melukai hati orang lain, sering merugikan orang lain. Ya, itu koreksi. Ya. Kalau kamu orang benar, hidupmu pasti menjadi berkat. Tidak pernah merugikan orang lain, tidak pernah melukai orang lain. Ya. Tapi kalau kamu masih belum menjadi orang benar seperti yang Tuhan inginkan, doanya pending dulu, ya, perbaiki dulu karaktermu, ya, dandani dulu peragaan hidupmu, didandani dulu peragaan hidup kita. Apakah aku ini sudah layak masuk hadirat Tuhan? Ya, ini pun harus dipersoalkan, apakah dengan sikap hati yang seperti saat ini aku layak ada di hadirat Tuhan, menaikkan doa penyembahan, memohon doa, menyampaikan permintaan. Ini harus dipersoalkan. Ya. Jadi jangan semangat doa, tetapi kita tidak pernah mengurusi karakter kita, tabiat kita, peragam hidup kita. Kita cuek. Ya, Tuhan nggak mau. Ya, ini makanya yang saya katakan ada orang-orang percaya yang frustasi, doanya tidak dijawab karena dia tidak tahu prinsip berdoa yang benar seperti yang Alkitab ajarkan. Dia tidak tahu prinsipnya. Karena semua yang kita doakan itu harus untuk kepentingan Tuhan. Harus untuk kepentingan Tuhan. Ya, kita tidak boleh punya kepentingan, punya agenda tersendiri di balik doa-doa yang kita naikkan. Tidak bisa. Ya. Karena Tuhan menganggap bahwa yang kamu minta itu, kamu menganggap bahwa itu roti, tapi aku menganggap bahwa itu batu. Ya, Tuhan menilai itu bukan roti, itu batu. Itu bukan ikan, itu ular. Ya. Nah, karena kita tidak punya hikmat. Ya, kita tidak memiliki hikmat. Orang berdoa itu harus punya hikmat. Tidak asal menaikkan doa dan permohonan, tidak bisa. Nanti kita bisa rusak nanti. Dan Tuhan tidak mau mendidik dengan cara begitu. Tuhan tidak mau. Ya. Dan yang terakhir kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ingat, ya, perhatikan bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini yang jarang dipahami. Jadi yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya apa? Yang kita minta itu harus untuk apa? Kepentingan Tuhan. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu minta mobil, ya, karena semua orang, hampir semua keluarga punya mobil, kita belum punya mobil, minta mobil. Tuhan nggak apa-apa. Tapi kalau dibalik permintaan mobil itu, dalam hati kecil Bapak Ibu saya menaikkan doa itu, ada keinginan kalau aku punya mobil, aku nanti makin rajin melayani. Aku akan mengajak orang tuh sebanyak-banyaknya bisa ikut ke gereja. Kalau aku punya mobil, aku mau ikut ibadah di tempat yang jauh sana. Ya, aku mau menjangkau orang yang mungkin tidak bisa dijangkau. Nah, itu niatnya bagus, dan Tuhan kan jawab. Ya, maka ketika dia minta mobil, dan Tuhan tahu bahwa orang ini berdoa minta mobil, tetapi di balik permintaan itu memang dia punya kerinduan seperti itu. Ya. Tapi kalau dia punya mobil, terus nanti biar nanti kalau Jumat, Sabtu, Minggu bisa keluar kota, ya biar pulang kampungnya gampang. Lah ini Tuhan jadi mikir, wah, ntar dikasih mobil, kamu malah justru menjadi orang yang tidak menghargai jam-jam ibadah, sering absen ibadah. Ini membahayakan. Ini membahayakan. Memang ada orang-orang yang punya mobil tanpa berdoa pun dia punya mobil. Memang ada. Ya, itu bukan urusan kita. Tapi kalau mereka punya itu tapi bukan untuk kepentingan Tuhan, ya sudah, nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Ya.
Misalnya kita mendoakan bahwa anak kita dapat sekolahan yang, dapat kuliah yang baik, dapat pekerjaan yang baik di perusahaan yang bonafit sehingga gajinya besar. Nggak apa-apa kita mendoakan, tapi di balik doa itu kita harus punya keinginan bahwa nanti kalau anak saya punya gaji yang cukup atau berlebih, aku mau membantu gereja, aku mau membantu hamba Tuhan itu, aku mau membantu keluarga ini. Baik, memang itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan mendoakan anak kita supaya sukses, usaha suami kita supaya makin besar, makin diberkati, tapi di balik doa itu tersembunyi keinginan-keinginan yang tidak kudus. Ya, wah nanti aku mau beli villa biar lebih keren, aku ganti mobil biar lebih kelihatan lebih kaya dari yang lain. Nah, ini nggak benar, ini nggak benar. Ya, jadi ingat, apa yang kita doakan harus sesuai dengan kehendaknya, dan itu harus untuk kepentingan Tuhan. Ya, ini yang Bapak Ibu harus pahami. Ya, mari kita berdoa dengan mengoreksi hidup kita, dan kita mendoakan untuk sesuatu yang itu untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan kita juga. Ya, selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Roh Kudus, pimpin terus perjalanan hidup kami, umat-Mu, untuk kami bisa mengerti kebenaran-Mu dan kami mengenakan kebenaran ini dalam hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.